record. Ya. Wah, jangan di-record Ustaz. Wajah saya terlalu tampan. Oke, ini pindah ke yang lain ya. Iya, siap-siap. Aku mundur, Dek. Lumayan ini 12 orang. Jujur pletok, Rek. Pletok. Rolas orang tok sing mlebu. Iya, murid 20 lho, sing mlebu rolas. Kan kurang ajar sih, dipateni kabeh iki lho mikir. Mantap. Mari, kok. Anu, ganti PPT. Gurune yo ganti. Gak ganti PPT, ganti materi. Lah yo gak pancet ekonomi. Kira. Oke. Ojo, Ini Bang. yang pertemuan terakhir kita ya. Tentang OJK, bank dan lembaga keuangan non-bank. Ya, siap. Jadi kalau OJK kayaknya jelas ya. Mungkin di sini saya langsung ke bank. Ini aku Yon. Oh, gak tahu gini. Oh ya, sini dulu. Jadi Jadi Bank Indonesia awalnya adanya OJK ini karena pemisahan dari Bank materi Indonesia. Jadi awalnya sebelum ada OJK, Bank Indonesia ini ada tugas yaitu menstabilkan harga, sasarannya yaitu inflasi yang terkendali, kemudian menstabilkan nilai tukar, berarti nilai rupiahnya itu nggak boleh terlalu rendah dibandingkan dengan nilai uang negara lain, dan pengawasan bank dan lembaga keuangan. Namun setelah ada undang-undang tentang OJK, fungsi pengawasan ini jatuhnya ke OJK gitu. Jadi nanti misal ada fungsi Bank Indonesia sebelum ada OJK, berarti ada 3 ya. Kalau fungsi setelah ada OJK berarti cuma ada 2. Ini nanti bisa kalian baca-baca di buku juga. Kayaknya di buku cukup lengkap sih saya lihat. Bisa tuh, Sat, saya mau tanya. Ya. Ini materinya ada di buku semua, tak? Ada di buku, tapi ada yang nggak ada sih. Aduh, yang kemarin saya minta kalian nyari tugas-tugas buat tambahan materinya sebenarnya. Oh, iya. Saya nggak pernah ngasih kalian tugas yang buat ngerjain soal kan. Cuma suruh searching aja, itu buat tambahan materi. Yeah. Karena yang nggak ada itu saya suruh kalian nyari. Oke. Nanti saya kasih PPT-nya juga kok buat kalian belajar. Nah, ini bank. Kita langsung ke bank aja. Coba siapa ya? PPT saya kelihatan nggak? PPT saya kelihatan? Kelihatan. Kelihatan, Ustaz. Oke. Saya mau ngecek kalian nonton videonya sampai selesai apa enggak. Jadi perbankan ini kan lembaga jasa ya, jasa keuangan. Nah, dia tugasnya apa? Ada yang tahu?
Jadi perbankan itu kan dia Apa, Ustaz? cuma lembaga perantara aja ya. Jadi misal saya punya duit, terus saya taruh di bank, dengan harapan saya punya timbal hasil dalam bentuk bunga. Kemudian misal siapa nih, si Rizky pengen buka usaha, dia kurangan dana, akhirnya dia pinjam ke bank. Sebenarnya kan bank itu cuma dia sebagai perantara antara orang yang punya modal sama orang yang butuh modal gitu. Ya. Makanya sebenarnya kan bank ini nggak punya, awalnya itu nggak punya duit sendiri, tapi karena dia menjalankan bisnisnya, ada bunga yang harus dibayarkan Rizky ketika Rizky membayar hutang, kemudian bank juga ngasih bunga yang lebih ringan ketika saya sebagai penabung di bank. Akhirnya bank dapat margin keuntungan dari transaksi itu. Akhirnya si bank ini punya duit, punya aset sendiri. Nah. Bank di Indonesia itu udah mulai dari dulu ya. Bahkan salah satu bank tertua di Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, itu merupakan hasil akuisisi dari bank zaman VOC dulu. Nah, ini tugasnya bank ya, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, kemudian menyalurkan dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Dana pihak ketiga, DPK ini dana pihak ketiga ya, yaitu dana yang kita setor ke bank. Saya ngasih uang saya taruh di bank, itu dana pihak ketiganya bank. Dan dana pihak ketiga ini yang dikelola bank dalam menjalankan usahanya. Dia salurkan ke masyarakat yang butuh modal dan lain-lain. Nah, ini jenis-jenis banknya. Banyak sekali ya. Ada bank sentral, bank umum. Bank umum juga di sini ada bank umum konvensional sama bank umum syariah. Umum konvensional. Nah, yang nggak ada di buku kalian itu jenis-jenis kegiatan perbankan syariah. Misal ada akad mudharabah, murabaha gitu. Iya, nggak ada. Jadi jenis-jenis kegiatan di bank syariah ini dia menawarkan bentuk-bentuk transaksi. Ada wadiah. Jadi dia cuma nitip. Kalau wadiah itu dia cuma nitip. Saya punya duit, saya naruh di bank, saya titipkan. Bank bisa mengelolanya dengan nanti ada bagi hasil. Gitu. Ada mudharabah. Mudharabah ini saya punya uang, saya taruh di bank sebagai apa? Sebagai modal bank. Investasi. Jadi dia punya uang yang saya kasih tadi bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh bank, sehingga kalau untung kita sama-sama dapat untung, kalau lagi rugi kita sama-sama rugi gitu. Jadi profit loss sharing gitu. Prinsipnya di bank syariah. Profit loss sharing. Ada musyarakah juga. Kemudian ada murabaha.
ada ijaroh, ada qard, sama ada hawalah. Nah, ini nanti mungkin kalian searching sendiri ya, biar kalian ada kegiatan di rumah. Atau mau saya bikinkan tulisannya? Gimana? Untuk pengertiannya ini kalian cari sendiri di Google atau saya bikinkan ringkasan? Bikinkan ringkasan Laus. Oke, ini nanti catatannya saya kirimkan menyusul ya. Saya bikinkan dulu. Saya bikinkan ringkasan. Di buku kalian ada nggak? Yes. Tapian. Ya, tahu. Coba buka di buku kalian di bagian Bang. Kayaknya nggak ada penjelasannya ya. Iya, nggak ada. Nggak ada ya. Jadi nanti saya bikinkan, saya susulkan ya. Oke. Nah, ini produk-produk perbankan, ada kredit, transfer, safe deposit box. Ini yang kita kenal dengan brankas. Jadi kalau kalian tiba-tiba nanti jadi miliarder, amin. Itu kan duit kalian nggak mungkin duit terus barang-barang berharga kalian itu kan nggak aman kalau tidak di rumah. Nah, bank itu punya produk perbankan safe deposit box yang berbentuk brankas. Kalian bisa titip di sana, dijaga dengan hati-hati dan dikelola dengan profesional. Jadi nggak meminimalisir adanya kerusakan, kemudian ada keamanannya juga terjaga dan lain-lain. Itu makanya brankas-brankas orang miliarder-miliarder di Indonesia itu pasti ditaruh di bank-bank. Tapi naruhnya kebanyakan mereka nggak di Bank Indonesia, guys. Karena di Bank Indonesia itu dinilai nggak menguntungkan. Jadi mereka naruhnya di Bank Singapura, Bank Hong Kong gitu. Jadi mereka naruh di sana tetap dia dapat bunganya lebih gitu. Kalau di Indonesia bunga bank kan masih cukup rendah ya, cuma 3% gitu. Kayaknya dinilai kurang menguntungkan. Jadi orang-orang kaya di Indonesia itu naruh duitnya nggak di Bank Indonesia, melainkan di bank-bank luar gitu. Selain itu ada lembaga lain yang dia tugasnya menjamin simpanan. Jadi duit kalian kalau kalian naruh di bank itu dijaminkan. Jadi misal ada suatu kondisi yang menyebabkan banknya itu bangkrut atau banknya kolaps, nah, kalian duitnya kan pasti juga nggak aman. Tapi karena ada lembaga penjamin simpanan ini, tugasnya lembaga penjamin simpanan ini menjamin simpanan nasabah. Sehingga kalau ada suatu kondisi perekonomian yang goyang dan menyebabkan bank itu bangkrut atau bank itu terkena imbasnya, uang kalian tetap terjaminkan. Ini mau goreng. Duh, ketata. Ya Allah. Ada yang ditanyakan?
Loh, apa aku? Ada yang ditanyakan? Di sini yang udah nonton drakor startup siapa? OTW Ustaz. Dewe habis PAS nonton. Siapa yang udah selesai? Nonton apa Tat? OTW Ustaz. Iya polos. Atau apa-apa. Han Ji Pyong ya Ustaznya. Episode berapa, guys? Rungkut. Jadi kalau di drama Korea si startup itu, dia kan ceritanya kan siapa Han Ji Pyong. Han Ji Pyong ini kan dia kerja di lembaga pembiayaan ya. Dia ngasih Drama apa sih, pendanaan Tat? buat si startup. Drama Korea. Dia ngasih pendanaan di startup. Nah, yang dikelola si Han Ji Pyong ini itu lembaga Ventura. Di di buku kalian kemarin di penjelasan saya yang video kedua itu saya juga menjelaskan salah satunya tentang lembaga Ventura ya, di buku juga ada. Nah, dia lembaga Ventura itu kayak dia ngelola uang banyak, kemudian disalurkan ke perusahaan-perusahaan yang membutuhkan uang. Nah, ini juga salah satu jenis dari lembaga keuangan non-bank. Di Indonesia juga ada. Kayak kalau kalian jalan-jalan ke kantor daerah mana? PTC, di situ kan ada Spasio ya. Ada yang tahu? Di mananya, Ustaz? Di daerah PTC. Kok saya nggak pernah tahu Ada ya? apa Tat? Ya, ada Tahu. semacam perusahaan yang dia juga mendanai perusahaan pembiayaan, perusahaan modal Ventura namanya. Itu yang kayak kalau di drama Korea startup itu yang dikelola oleh Han Ji Pyong ya. Saya nggak tahu. Aku nggak pernah tahu. Ya, nggak apa-apa. Nggak perlu tahu, cuma saya intermezzo aja. Karena materi saya udah selesai. Jadi kalian yang pengen buka usaha, kalian wajib nonton film startup, guys. Startup. Booming banget. Disaranin untuk melihat kreator. Saya punya Lihat dari bawah. Kalau pusat. Jadi itu ya materi kita pada siang hari ini, yaitu mereview dari materi-materi sebelumnya. Nanti saya kasih catatan tambahan untuk yang bank syariah. Kalian pelajari dari awal ya, berarti dari teori ekonomi, kemudian ke kelangkaan sama permasalahan ekonomi, kemudian sistem ekonomi, terus apalagi peran pelaku ekonomi, kemudian permintaan dan penawaran, keseimbangan harga, banyak ya ternyata. Oke, nanti menjelang UTS saya akan kasih kalian kisi-kisinya karena sekarang masih saya kebut, saya kerjakan. Semoga kalian
besok kan udah UTS ya. Semoga kalian bisa menjalani UAS PAS ya namanya. PAS dengan baik. Iya. Tapi liburan kalian cuma seminggu, tahu nggak? Loh, iya tak Us. Belum diumumkan. Terus belinya apa Nus? Belum diumumkan. Loh, Oreo 6.000, maca 6.000. Belum diumumkan. Ya, semangat ya. Menjalani. Kok singgung? iya Ustaz. Seminggu tak tahu status nanti kita balik lagi ke sana. 5.000 itu. Iya, kalau kondisinya udah bagus ya kita Agak bagus. kalau ternyata kondisinya bagus ya kita lanjut kayak gini lagi. Seminggu tak tadi Allah kenapa gak 2 minggu? Saya nggak tahu. Hmm. Belum tahu sih. Kayaknya saya belum tahu, belum ada pengumuman resmi ya. Jadi mungkin Iya. aja jadinya 2 minggu atau bahkan 3 minggu. Loh, nanti kalau udah seminggu terus kita itu apa balik ke sana atau di rumah terus pembelajaran kayak gini. Kalau kondisinya udah bagus dan diizinkan oleh Bu Risma ya kita sekolah lagi. Enggak. Oh, jadi belum tahu nih Ustadz apa baliknya kapan ya? Ya. Iya Najma. Apa? Iya Najma. Oke, Alasan ada ditanya lu. kan enggak? Enggak. Insyaallah. Enggak. Kalau nggak ada yang ditanyakan, saya cukupkan sampai sini ya. Tolong diingatkan saya kalau misal saya lupa ngasih kisi-kisinya ya. Oke. Saya tutup. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh, sorry. Kalian ada yang bawa buku kan? Dulu. Satu. Maaf. Ada saya bawa. Ada. 12.000 bisa dapat 5.000. Kenapa saya jangan kasih tugas? Ustaz. Saya baru ingat. Kalian ada yang bawa buku kan? Iya, Bapak. Lagi buka buku? Iya. Buka, Tat. buka bukunya bab 5. OTP. Allah ya. Terus. Uji kompetensi 1. Soal ya itu ya. Halaman berapa? Soal yang OJK dibentuk sebagai lembaga pengawas. 94, halaman 94. Oh. Saya kasih Halaman berapa? nomor 1D. Tunggu. Sebentar, Us. Tunggu. Halaman 94, guys. 1D. Next. Catat. Next up. 2D. Tiga D. 4B. 5D. 6D. 7C. 8B. 9E. 10B. Oke, satu itu aja ya buat kalian belajar. Ya, Tat. Oke. Oke, terima kasih ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.